Pak. Sebelum kita mulai podcast ini, sangat baik rasanya kalau saya memperkenalkan diri. Nama saya Stephen Nenggolan, saya dari Unimed. Saya jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Istanbul 2022. Dan saya Pak Eva Graciela Srimorimo, Pendidikan Bahasa Indonesia Istanbul 22 Pak. Kalau boleh kami tahu dengan siapa kami? Nama saya Pak Iwan Sinaga, kebetulan di sekolah kita memangku bidang studi agama dan sudah mengajar kurang lebih di sekolah ini 17 tahun. Lumayan lah. Oke, terima kasih ya. Sudah 17 tahun mengajar. Dengan 17 tahun mengajar bagaimana rasanya kira-kira Pak? Atau Bapak cuma di sini aja mengajar pertama kali sampai sekarang ini atau udah pernah di sekolah lain? Oh ya, sebelum di sini saya mengajar pernah di SMP Taruna Helvetia kurang lebih 3 tahun, mengajar di SMK Perdidik kurang lebih 1,5 tahun. Dengan baru mata pelajaran yang sama. Tapi di sini paling lama. Di sini sudah menjalani hampir 17 tahun. Ya. Kalau misalnya di SMA Taruna gitu Pak, dengan SMA umum yang seperti ini, adanya bedanya atau? Kalau dulu kan saya SMP, SMA, sekarang saya sudah di SD. Oh sekarang di sini? Ya di SD. Oh udah pasti dong ada perbedaannya. Jangankan perbedaan tingkatan, perbedaan dari eranya, zamannya, generasi itu dalam hal pembentukan karakter itu juga berbeda. Makin ke tahun, metode yang tahun yang lalu hari ini mungkin belum tentu bisa dipakai untuk pendekatan terhadap siswa peserta didik kita. Gitu. Nih kami udah dengar nih Bapak ada 17 tahun selama mengajar. Boleh dong Pak bagikan pengalaman Bapak yang mungkin ada pengalaman yang pernah Bapak alami selama mengajar, mungkin pengalaman yang lucu atau bagaimana yang berkesan buat Bapak selama mengajar di 17 tahun ini Pak. Di sekolah ini atau ikut di sekolah lain? Di sekolah ini aja ya. Di sekolah ini aja karena begini. Paling lama kan disitulah yang paling kita bisa bercerita tentang sukanya, dukanya, sulitnya, senangnya, kan begitu. Jadi selama 17 tahun di sini, pertama ya dalam menghadapi siswa udah pasti ada perbedaan. Suka dukanya udah pasti ada. Kalau dulu rasa hormat terhadap guru itu masih sangat tinggi. Ya. Bukan saya bilang sekarang rasa hormat terhadap guru itu hilang, no. Cuma mungkin begini dia, cara menghormati zaman dulu itu menghormati seorang guru berbeda cara generasi ini sekarang menghormati guru, dan begitu. Kenapa? Ya itu tadi perubahan baik di bidang teknologi dan juga ini paling utama gadget ini yang sangat boleh saya katakan hampir 60-70% gitu ya. Mereka diubah oleh cara hidupnya, diubah oleh teknologi ini. Nah, begitu. Jadi kalau dulu kita ngomong A, anak itu masih sampai ke rumah A. Nah, begitu. Kalau sekarang ya, apapun yang mau dikerjakan di sekolah udah berusaha ditutupi. Nah, banyakan sekarang anak ini dia kalau sudah lepas dari sekolah, kalau untuk sekarang ya, selesai sudah. Beda dengan kalau les. Dan dalam keadaan les itu pun sudah sangat gimana saya bilang ya, guru les sekarang pun bukan les. Kenapa? Setelah kami teliti satu persatu anak itu, dia bukan malah mengembangkan ilmu pengetahuan yang tidak tahu menjadi tahu, dia hanya dibantu mengerjain PR. Itu jadi itu masalahnya sekarang ini saya lihat. Jadi ketika kita ketemu contohnya ujian sama aja nggak bisa apa-apa. Karena apa? Ketika dia les pun, ya makanya kalau dulu dibebani banyak PR, ya mereka kerjakan sendiri. Sekarang guru lesnya yang ngerjain. Nah, tiba di sekolah nggak paham apa-apa juga. Nah, begitu. Nah, jadi itu yang pertama. Yang kedua, dalam hal boleh saya katakan fokus. Kalau namanya belajar kan harus fokus. Kalau dulu anak-anak masih sangat mudah fokus. Jadi sekarang jangan silap di depan, siap menjelaskan, menulis di papan tulis membelakangi siswa,
dalam jangka waktu per detik bisa kejadian apa-apa di situ. Kalau bisa mata guru itu 4 lah, kan? Ya 4 lah mata guru, 2 ke papan tulis, 2 lagi ke siswa. Ya, ketika kita menulis apa yang kita jelaskan, bisa-bisa yang duduk di depan udah pindah ke belakang, yang dari sana udah pindah. Begitulah modelnya sekarang. Kalau dulu enggak, ya saya mengajar 10 tahun yang lalu dengan sekarang di sini perbedaannya generasi sekarang ini ya, siswa peserta didik kita sangat berbeda, sangat jauh. Ya, jadi guru pun kalau hanya monoton, tidak bagaimana saya bilangnya, berubah cara dia mendidik, cara dia berkomunikasi, ya udahlah, ya, dia kan. Dan ingatlah anak sekarang ini, ya, sepertinya sudah dibentuk lebih banyak merekam kekurangan kita daripada apa yang kita sampaikan. Dan seluruh kekurangan kita mulai A sampai Z itu sampai kepada orang tua. Itu makanya hati-hati guru sekarang. Mudah-mudahan tidak tambah. Yang persoalannya kan tambah. Nah, kan begitu. Itulah sekarang. Menanggapi yang Bapak katakan tadi, kalau saya boleh cerita sebelum ini, Pak. Saya angkatan 2004, berarti saya SD itu sekitar tahun 2010. Ya, 2010 ya. Di zaman saya, walaupun banyak orang bilang mungkin udah dimanja apa gitu kan Pak, karena saya masih tinggal dengan opung saya, jadi cara mendidiknya sama seperti dia mendidik ayah saya, gitu kan Pak. Jadi ketika saya misalnya di sekolah kena sama guru, misalnya tidak mengerjakan tugas, saya masih merasakan dipukul pakai penghapus yang tebal itu kalau Bapak tahu. Masih merasakan, masih merasakan betis saya ini dipukul pakai penggaris sampai patah, itu masih saya rasakan. Ketika saya pulang ke rumah mengadu, itu saya lebih dipukul lagi, dicubit, dipukul, bahkan dulu sampai saya dilarang nonton TV karena salah satu yang dianggap mengganggu belajar saya itu ya TV itu. Saya disuruh untuk belajar membaca, menghitung, pokoknya jangan sampai saya itu bisa ketinggalan sama teman-teman saya yang lain. Tapi untuk sekarang yang saya rasakan di anaknya kakak saya misalnya, ketika dia mendapat pukulan dari guru atau teguran, justru kakak saya itu marah gitu. Kenapa dipukul anakku gitu? Jadi saya masih bingung gitu Pak. Sebenarnya mana sih yang harusnya masih berjalan? Cara yang dilakukan yang zaman dulu, membela guru atau menekankan kepada anak kalau guru itu nggak salah. Guru itu menggitukan kamu itu nggak salah untuk masa depan, atau seperti yang dilakukan kakak saya, membela anaknya. Walaupun kita tahu nggak mungkin guru semata-mata langsung mukul, pasti ada sebabnya. Sebenarnya gimana pendapat Bapak tentang itu sebagai seorang guru? Itu tadi. Kalau menurut saya, di sekolah ini pun mungkin kalau dibuat presentasinya dari 10 orang tua murid, boleh saya katakan hanya 3 sampai 4 orang aja mungkin yang masih menginginkan anaknya dididik dengan keras, nggak jadi masalah, yang penting nggak berbahaya. Tapi secara umum ya, kalau boleh saya bilang, ini orang tua murid sekarang ini pun berkomplotan. Kenapa saya bilang begitu? Ya, makanya seringkali pun di kantin tidak diizinkan nongkrong lama-lama di situ orang tua. Kenapa? Itu tadi peristiwa di kelas akan dibahas, ya kan, digoreng ibunya si Anu, dikompori mamanya si Anu, ya udah adukan aja, nah, begitu. Tapi dari 10 orang itu masih ada 3 orang yang berpikir positif. Yang penting anakku nggak sampai berbahaya, ya. Dan masih ada kok di sini orang tua murid yang datang langsung, Pak, aku nggak mau anakku terlalu dilembei, kalau betul-betul perlu dikerasin aja Pak. Yang penting jangan dipukul kepalanya. Iya. Tapi lebih besar sekarang kuncinya ini sekarang bukan pada siswa sebenarnya. Kalau saya bilang, orang tua pertama tidak mengerti konsep pendidikan, ya kan? Dia tidak mengerti dan dia tidak bisa menyelaraskan antara disiplin dengan kasih sayang. Kalau kita bicara disiplin, ya ada hukuman. Ya, kalau ada kasih sayang, ada reward di situ. Kan begitu, ada penghargaan di situ.
Tapi kan dalam pendidikan sebenarnya ini dua elemen ini harus sejalan. Kalau nggak sejalan lagi hanya kasih sayang. Saya beritahu pengalaman di sini. Bukan hanya kekerasan secara fisik. Nggak, kita cubit. Anaknya nangis nggak mau sekolah. Setelah ditanya, alasannya hanya satu, nggak mau sekolah, takut. Kenapa? Suara Pak Iwan keras. Nah, coba. Kencang suaranya katanya. Didatangi sama orang tua. Jadi saya bilang, suara saya memang begitu, Pak. Tapi boleh dicek dengan yang lain. Anak-anak di sini sangat dekat dengan saya. Ya. Tapi Pak, mungkin karena di rumah, itu tadi orang tua ini, dia nggak mampu menjelaskan kepada anaknya, dia hadir seolah-olah ikut menyalahkan gurunya. Dia tidak hadir menjadi meluruskan ataupun mengembalikan anaknya kepada jalur yang tepat, bahwa gurumu itu suaranya memang begitu, itu bukan marah. Dan itu nggak sekali loh, nggak sekali ya. Jadi makanya saya bilang bukan hanya di kekerasan fisik, verbal, hanya suara yang agak volumenya kuat pun, kalau si Sela udah tahu suaranya saya. Kalau khotbah nggak perlu pakai mic, kan begitu. Dengan kondisi seperti itu pun ada anak-anak yang boleh saya bilang takut. Jadi apalagi dengan kekerasan kan, nah itu coba. Nah, kan kita Pak sekarang sudah berbaur sama anak-anak Gen Z atau bilang Gen Alpha lah ya Pak dibilang ya. Pasti banyak problem-problem yang cara mengajar dulu sama cara mengajar sekarang pasti udah berbeda jauh, dan menurut saya cara mengajar dulu sudah tidak diterapkan lagi, sudah ada inovasi-inovasi baru yang diajarkan. Nah, saya ingin nanya sama Bapak, dengan adanya teknologi di generasi Alpha dan generasi Z ini, bagaimana Bapak mengevolusi atau merevolusi metode pembelajaran Bapak bagi siswa sekarang? Nah, itu dia. Pertama kan, kalau kita mau up to date ya, relevan dengan zaman dalam hal mendidik, itu kan harus ditunjang berbagai macam multimedia dalam hal menyampaikan. Tapi terus terang saya bilang ya, itu hanya sarana dan prasarana. Sebenarnya tubuh kita ini adalah alat peraga sebenarnya. Suara kita ini juga teknologi yang tidak terkalahkan. Anggota tubuh kita ini adalah alat peraga, saya bilang ya, sarana penunjang untuk menyampaikan materi. Ya. Sekali bukan berarti saya ini tidak mau jadi seolah-olah saya ini jadi seorang guru yang primitif, anti dengan teknologi, bukan. Ketika Anda mengajar di satu sekolah yang maksud saya minim sarana dan prasarananya, fasilitas yang bisa bersaing dengan teknologi sekarang, apa yang akan Anda buat? Dan begitu, ya kembali kepada gurunya. Sesungguhnya kan murid itu pun, peserta didik itu, dia itu makhluk sosial. Makhluk sosial itu sebenarnya, ya, dia bisa berinteraksi dengan siapa yang bisa menjawab kebutuhan. Ketika teknologi ini yang menganggap di situ dia anggap dia bisa menjawab kebutuhan dia secara psikologis, ya dia akan dekat ke sini. Tapi ketika kita hadir ya, dengan pendekatan emosional, pendekatan boleh saya katakan pendekatan yang sebagai tempatkan dirimu bukan hanya seorang guru, sebagai sahabat, sebagai teman, sebagai orang tua. Sampai satu kali dia nggak sungkan bercerita dengan apa yang menjadi masalahnya. Itu sih, ya. Karena kalau kita bicara masalah sarana prasarana kan hampir di berapa persen sih sekolah kita punya fasilitas multimedia LCD untuk mendukung media pembelajaran ada. Tapi ketika itu nggak ada, apa coba? Apa mau kamu lakukan coba? Kalau itu nggak ada, ya itu tadi, tanganmu ini pun alat peraga, suaramu ini pun alat peraga, anggota tubuhmu ini pun nggak tahu alat peraga. Nah, itu. Jadi yang paling penting sekarang
kita bisa memanfaatkan situasi dan melihat apa yang, khususnya saya agama ya, beda mungkin dengan materi yang lain. Kalau bahasa Indonesia mungkin seperti kalian ini kan speakingnya harus jelas, pengucapannya dan lain sebagainya. Menyangkut itu Pak, saya kalau boleh cerita lagi. Saya dulu sampai saya SMP saya nggak tahu mau jadi apa. Iya. Bahkan saya nggak ada cita-cita mau kuliah. Iya. Karena yang saya lihat di lingkungan saya itu orang SMA atau SMK kerja dapat duit, udah. Iya. Titik. Iya. Tapi ketika saya di SMP, saya ketemu satu orang guru. Saya masih ingat namanya itu Pak Jasin Sinaga. Dia guru bahasa Indonesia, salah satu guru senior. Kebetulan masuk waktu saya baru masuk kelas 7. Di situ kami ada lomba puisi sama pidato. Kebetulan saya ditunjuk sama bapak itu untuk pidato. Waktu itu saya adalah orang yang gak pede sama sekali. Bahkan kalau ngomong ke depan pun saya gugup. Tapi ketika bapak itu meyakinkan saya, yakinlah, bisa. Di situ ada dua yang saya pikirkan. Yang pertama, saya ini adalah orang yang gak pede. Yang kedua, saya masih kelas 7. Sedangkan lawan saya kakak kelas yang pastinya dalam event itu pasti lebih berpengalaman. Tapi bapak itu selalu meyakinkan, bisa. Saya lihat kamu berbakat, bisa. Saya latihan, dan syukurnya saya bisa dapat juara 3 di event itu. Sampai sekarang saya jadikan bapak itu sebagai role model. Di mana seorang guru itu menurut saya seperti bapak ini sosoknya, bukan guru yang marah atau apa. Dia bisa mengubah saya dari orang yang bisa dibilang introvert atau pendiam menjadi orang yang punya rasa percaya diri. Menurut bapak sebagai bisa dibilang guru agama, pasti mata pelajaran yang kurang lebih sangat-sangat berperan bagi seorang anak, apalagi SD, gitu Pak. Bagaimana caranya bapak bisa membentuk pribadi seorang anak yang bisa dibilang masih kecil untuk menjadi pribadi yang baik ke depannya? Oh iya. Jadi betul. Jadi pelajaran agama ini kalau sekarang kan dia bukan hanya melulu memperkenalkan dia dengan sang penciptanya. Kalau di sekolah dia juga mengarah kepada budi pekerti. Itu di dalam kurikulum dia juga masuk itu budi pekerti dengan agama. Oke, jadi seperti yang kamu bilang tadi, bagaimana mengarahkan anak ini sejak dini biar bisa dia melihat dengan jelas kemana arah dia di hari yang akan datang, kan begitu. Tapi memang sih kalau masih di dalam SD ya dia masih sangat-sangat labil itu ya. SD masih sangat labil, sebentar ini sebentar itu. Karena memang sistem pendidikan kita bukan seperti sistem pendidikan di luar, yang sejak dini dia pendidikannya sudah diarahkan kepada bakat yang dia miliki dan itu yang akan diasah terus. Tapi dengan kondisi dan situasi seperti sistem pendidikan kita yang sekarang, ya sebagai seorang guru, hanya apalagi dengan bidang studi agama, hanya mengarahkan, membimbing supaya apa yang menjadi cita-citanya, apa yang menjadi planning dia ke depan, ketika kita tanya ya cukup kita hanya sedang, apalagi masih di SD ya, kita hanya masih mengarahkan dengan latihan ya. Tapi yang jelas, apalagi kalau sudah ke materi kelas 6 di agama pun sudah ada materi kepemimpinan. Jadi artinya itu tadi biar percaya diri begitu, biar bisa memutuskan apa yang terbaik untuk dirinya. Nah, di situ sudah ada sih di kelas 6. Kita tinggal mengarahkan pelan-pelan apa yang menjadi cita-citamu dan pelan-pelan kita beri semangat kepadanya, karena kan masih labil. Tapi kalau sudah SMP sudah mulai itu menemukan, apalagi SMA dia sudah mulai tahu pasti kemana dia setelah tamat, begitu. Apa yang mau diraihnya di masa yang akan datang. Kalau SD masih labil lah. Iya. Dari pengalaman Bapak yang cukup luar biasa dan kami sebagai calon guru cukup terkesan dengan yang Bapak sampaikan. Nah, pertanyaan kami ini Pak, bagaimana pendidikan mengubah
mengubah dunia ini, mengubah anak-anak ini ke masa depan. Pengaruh apa yang sudah Bapak lihat di pendidikan ini mengubah seseorang, mengubah dunia ini, Pak? Ya, begini, pendidikan mengubah apa namanya kan global lah ya. Iya. Ya, jadi begini, dengan pendidikan dia sebenarnya seperti anak-anak yang belum masuk sekolah, yang belum masuk ke pendidikan, dia sebagaikan berada di satu ruangan yang sempit dan tidak punya jendela, dan kalaupun punya pintu, dia sangat kecil dan dia tidak bisa melihat dunia luar. Bagi saya pendidikan ini adalah jendela dan pintu, ya, pintu di mana pintu itu memperkenalkan kepada peserta didik ini loh, ya, karena bagi saya guru itu hanya fasilitator yang tetap menentukan peserta didiknya. Kita hanya buka pintu itu, lihat pendidikan ini loh, tuh, nih, ini kalau kamu ke situ akan seperti ini, tapi baiknya seperti ini. Tapi kalau yang itu, nah, tetap kita serahkan nggak kemampuanmu apa. Kalau kamu mampu seperti ini, itu loh nih, itu ada ini, begitu. Itu bagi saya itu pendidikan. Pendidikan itu adalah pintu. Pendidik itu membuka pintu itu dan memperkenalkan dunia yang sesungguhnya yang harus dihadapinya peserta didik. Itu bagi saya. Ya. Kalau gitu Pak, berarti peran seorang guru sebenarnya sangat penting. Ya. Tapi kalau kita lihat di luar sana, nggak usah jauh-jauh, kita bisa lihat di berita gimana mirisnya seorang guru honorer yang gajinya bisa dibilang di bawah rata-rata. Ya. Bahkan untuk mencukupi kehidupan aja kayaknya nggak mungkin untuk itu. Sebenarnya bagaimana? Kenapa Bapak tetap ingin jadi guru gitu? Setelah tahu, sebenarnya kan berita ini bukan baru-baru. Dari dulu juga memang guru selalu jadi, makanya ada peribahasa bilang guru itu adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Bagaimana? Begini, pertama sebelum kita kepada sistem yang dibuat oleh pemerintah kita dan anggaran yang sangat dan perhatian dari pemerintah yang sangat terbatas, ya, membuat sebagian guru seperti dianaktirikan. Kenapa masih bisa tetap bertahan? Ya, pertama begini, seorang guru itu adalah panggilan jiwa begitu. Jadi kalau dia sudah panggilan, ya, dia tidak akan lihat lagi materinya, sekalipun itu dibutuhkan. Omong kosong kalau kita bilang kita nggak butuh materi, nggak butuh uang. Tapi kalau sudah panggilan jiwa, saya dulu dari segi tantangan yang saya hadapi dan juga menghadapi murid yang begitu keras, menurut saya sekolah itu adalah yang tidak lulus di tempat lain, tinggal kelas tempat lain dikumpulin di situ. Yayasan Tidi Pardidi itu dikumpulin. Jadi semua yang tidak naik, yang tidak lulus di sekolah lain ngumpullah di situ. Nah, tahulah karakternya seperti apa. Ya, dan gaji saya pun untuk makan saya sampai siang di situ pun mungkin sampai minyak sepeda motor saya mungkin sangat minim. Tapi itu tadi karena sudah panggilan. Ya, itu sudah panggilan. Ya, tapi bukan berarti kita tidak mau bersuara dengan pemerintah kita sekarang ini. Masih banyak, saya rasa ribuan loh guru itu yang luntang-lantung nasibnya secara kehidupan begitu. Kalau dibilang masalah sertifikasi pun itu kan bukan untuk semua. Ya, lihat, saya sudah pengalaman ya. Proses untuk mendapatkan NOPTK, ya, terdaftar menjadi Didapodik seperti kami sudah terdaftar contohnya di nasional sebagai tenaga pendidik. Ya kan masih banyak di luar itu. Kayak kalian nanti baru tamat. Ya kan? Ada yayasan harus buat patok 5 tahun baru keluar, baru dikasih rekomendasi untuk urus. Nah, selama itu pun panting ke sana kemari. Sedangkan sekarang, apalagi seperti kalian sekarang kan harus bersertifikat dulu. Sekarang kan, dulu kan kita hanya miliki yang namanya kampat, selesai. Sekarang nggak ada lagi kampat, sertifikat guru dia sekarang kan. Nah, makanya kalau
panggilannya hanya untuk apa namanya ya, memperkaya diri, nggak usah jadi guru lah untuk sekarang. Tapi kalau untuk pengabdi ya memang itu panggilan jiwamu. Berarti memang dari hati. Ya dari hati ya. Kalau nggak jalan. Bayangin aja, ya nggak apa-apa ya, seluruh kita saudara. Ya. Tahu tokoh yang sangat tidak suka dunia pendidikan, tapi kaya raya, yang selalu dia pakai celana pendek, Bob Sadino namanya. Dia bilang mau kaya jangan sekolah, ya mau kaya jangan jadi guru. Kenapa? Nah, dia bilang apa? Karena kalau kau jadi guru, berangkat kau kerja pagi, katanya. Permisi sama istrimu kau mau kerja, pakaian tak ada pakaian yang tidak senecis guru, ya kan? Tapi gaji bulananmu tidak cukup untuk biaya hidupmu dan keluargamu dari situ. Lalu dia bilang pertanyaannya, kamu kerja atau dikerjain? Katanya coba. Hah? Betul kan? Itu Bob Sadino bilang, kamu itu kerja atau dikerjain? Nah itu nasib guru. Tapi karena sudah tadi bicara panggilan, ya itu tadi. Ya kan? Nah itu berkahnya lebih besar, itulah istilahnya. Kalau istilah kerohanian ya kan, pahalanya lebih besar kata orang muslim, kan begitu dalam mengajar itu. Nah, Iya. ini Pak pertanyaan terakhir dan untuk kita. Motivasi yang bisa Bapak berikan kepada calon-calon guru dan supaya mereka, dari cerita Bapak mungkin kita sudah mendengar banyak sekali tantangan yang dihadapi. Nah, tolong Pak berikan motivasi untuk semua calon-calon guru untuk lebih semangat lagi dalam belajar sekarang itu supaya nanti bisa menjadi guru ke depannya itu. Pertama, saran berbicara tentang motivasi terhadap teman-teman yang sudah berkomitmen untuk menjadi seorang guru. Pertama, untuk sekarang ya, miliki mental setebal baja. Kenapa? Yang kau hadapi di sekolah itu bukan hanya peserta didik, tapi keluarga daripada peserta didikmu itu. Karena sekecil apapun yang kau lakukan di kelas, itu akan menjadi masalah apabila itu suatu kesalahan. Maka berhati-hati. Nah itu yang pertama. Tapi saya mau katakan, tak ada pekerjaan yang lebih mulia kalau secara sekuler ya, selain daripada guru. Kenapa saya katakan begitu? 2009 lah ya, jalan 17 tahun lah saya di sini. Sudah ada yang tamat. Ada murid saya dari sini waktu kelas 6 SD. Dia tulisannya ini persis seperti ini. Ya, dan itu menjadi motivasi dan juga menjadi hal yang sangat menyenangkan. Dia nggak kasih apa-apa sama kita. Hanya dia bilang, "Pak, saya sudah di dinas perhubungan." Bangganya itu selangit. Nah, dia masuk di Santo Thomas, SMP cuma 2 tahun. Akselerasi namanya. Ya. SMA cuma 2 tahun. Dan kuliah di UGM. Ya. Dan sudah ada alumni dari sekolah yang jadi arsitek apa. Dan ketika ketemu, ada yang sudah di sipil, di polisi, di mana-mana. Jadi sama katakan ada kebanggaan yang tidak ternilai. Satu kali ya, belum ada 1 bulan, saya ditepuk dari belakang. Ini besar badannya, wajahnya penuh jerawat. Saya bilang, siapa? Renan saya, Pak. Waduh, orang yang pernah saya cubit saat nakalnya waktu di SMA, di SD. Dia bilang, makasih Pak, Bapak sudah mendidik saya dengan keras dulu. Bapak dulu yang saya takuti di sekolah. Sekarang kamu di mana? Saya di USU, Pak. Udah lagi sedang USU. Apa? Jurusan apa? Teknik, Pak. Waduh, saya peluk dia. Artinya apa? Itulah kebanggaan seorang. Ketika kita melihat dia hari ini sudah pada posisi dalam pendidikan, sudah berhasil, dan juga apalagi sudah secara sekuler dia sudah bisa mencapai cita-citanya. Dibanggalah menjadi seorang guru, ya. Kalaupun banyak tantangan, kalau sudah panggilan dari jiwamu jadi seorang guru, saya yakin kamu tidak akan mundur sedikit pun. Itu saja. Terima kasih. Tapi di luar itu Pak, dan ini pertanyaan pribadi saya.
Itu kan karena Bapak udah punya pengalaman. Iya. Gimana pendapat Bapak kalau misalnya saya jadi seorang guru? Otomatis seorang guru muda gitu kan Pak. Sebelum ini saya sering datang ke SMA lain. Saya melihat bagaimana guru muda dianggap teman, tapi bukan teman yang guru dan murid. Benar-benar teman yang sebaya. Tidak ada rasa respect atau hormat sebagai seorang guru ke murid atau murid ke murid. Bagaimana kira-kira Bapak menanggapi hal-hal demikian? Bagaimana ya? Jika sebagai seorang guru muda tentunya, emosi itu pun pasti ada Pak. Iya. Apalagi misalnya saya guru muda, terus saya mengajar di SMA yang notabene umur itu tidak begitu jauh. Iya. Maka kan banyak kasus-kasus di mana guru memukul murid di luar jam sekolah menjadi sebuah kasus yang disalahkan gurunya. Iya. Padahal kita nggak tahu bagaimana perlakuan murid kepada guru. Padahal saya melihat langsung di depan mata saya bagaimana seorang guru muda mengajar sama sekali tidak mendapatkan rasa hormat dari murid. Saya tambahin, kamu bukan hanya dianggap seperti itu kalau yang laki-laki, yang wanita jatuh cinta lagi nanti sama. Ya, Godain kamu lagi. Loh, betul. Ini Ya. ini fakta loh. Kejadian di sini juga begitu. Di mana-mana begitu. Cuma sekarang persoalannya kamunya yang harus sebagai saya rasa kita kan sudah dibekali psikologis kan begitu. Bagaimana pendekatan-pendekatan apa namanya ya, yang menghadapi murid yang bermasalah. Ada mata kuliah apa itu dalam metode mengajar itu, saya 2 SKS itu dulu metode mengajar. Salah satunya di dalamnya itu pendekatan saintifik itu. Jadi nggak salah menjadikan kita seperti teman. Di waktu saya menghadapi murid yang udah lebih tua pun kadang lebih besar daripada saya. Orang sudah nganggur 2 tahun demi ijazah dia sekolah di situ. Yang kerjanya tiap hari tawuran. Ya saya hanya itu saja. Ketika mereka di kantin, saya tongkrongin dulu. Tapi tetap jaga diri bahwa kita gurunya. Ketika dia sedikit agak berbicara, dibuatnya kita setara dengan dia, itu harus tegur, tegas. Harus diingatkan. Kalau kamu pun merasa saya temanmu, itu tidak ada yang salah di situ. Tapi ingat, tapi saya gurumu. Jaga sopan santun ya. Ya, biar jangan kamu kebablasan. Itu harus ditegur. Teman itu tidak harus kita sebebas mungkin. No. Bukan berarti jari kita setara dengan dia. Enggak. Boleh. Anggapnya kita teman. Kita di sini begitu. Kita diajar di sini begitu. Jadi orang teman. Makanya kalau lewat tadi di situ dipeluki dari belakang apa. Tapi ketika kita marah, kalau dia ada punya, dia harus tahu bahwa yang marah itu gurunya, bukan temannya. Paham maksudnya di situ kan? Artinya dia bisa bedakan ketika kita dalam hal membangun hubungan kita temannya nggak masalah, nggak ada jarak kita. Tetapi ketika ada hal yang sangat penting dia tahu bahwa kita juga gurunya, nah, begitu. Dan makanya kamu perlu tegas di situ. Ya, perlu tegas. Jadi wibawanya guru itu di ketegasannya itu ketika menjelaskan. Saya boleh seperti sahabatmu, tapi ingat saya gurumu. Materi ini sampai kepadamu, kalau kamu hanya menganggap aku sebagai temanmu, ini materi tidak kau bisa pahami, karena kau yang menganggap bicara ini adalah temanmu. berarti harus ada perbedaan antara di lingkungan belajar dan di luar lingkungan. Iya, itu harus. Makanya ketika salah, saya nggak mengajar di sini SD, ke SMA nggak masuk. Tapi biarpun saya nggak masuk di SMA di sini, ketika dia di luar, contohnya ke depan lari itu terbirik-birik kalau dilihat saya. Ya, lari terbirik. Karena apa? Biarpun secara formal saya tidak mengajar di kelasnya, tapi saya hadir sebagai seorang guru. Tetapi saya juga hadir sebagai temannya. Nah, begitu. Jadi kita yang sebagai pribadi lah bisa menempatkan diri. Karena kalau sekarang ini kalau kita bilang jago wibawa udah nggak zamannya lagi. Gimana mau kita bilang? Kalau dulu guru, kalau dia lewat dari sana, maunya jangan berpapasan lah. Kalaupun harus terpaksa berpapasan, menunduk begini pagi Pak, bilang aduh itu jantung sampai berjalan 100 meter ke depan udah gini-gini tuh karena tadi ketemu guru. Karena kadang kan kalau misalnya kita bawanya terlalu keras juga, murid juga
masuk sepeda motor sana itu sudah ditarik-tarik di sana di parkir itu. Pak Iwan katanya. Gimana lagi? Ya, tapi dia harus tahu bahwa saya gurunya. Paham maksudnya kan? Bisa ditangkap. Dia harus tahu bahwa saya gurunya. Kalaupun engkau anggap saya temanmu, tapi di luar itu lebih penting daripada itu engkau harus tahu bahwa saya ini gurumu. Nah, begitu. Ya. Itu artinya nggak bisa satu metode yang bisa kita pakai untuk itu. Ya sesuai dengan apa di lapangan itu biasanya. Berjalan sesuai dengan. Ya, pintarlah dalam menempatkan diri. Begitulah. Baik, kayaknya sampai sini aja podcast kita hari ini, Pak. Oke. Sekali lagi terima kasih sudah mau jadi narasumber kami. Makasih atas masukan-masukannya juga. Makasih ya Pak, benar-benar pengalaman yang luar biasa dan kami mengetahui banyak hal dari Bapak. Terima kasih sekali Pak. Terima kasih. Terima kasih ya. Terima kasih ya, Sudah Pak. sharing dengan kita. Oke, terima kasih.